Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Ar-Rahman yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin Senin terakhir kita ya. Senin depan kayaknya udah ini ya. Senin depan masih ketemu nggak? Masih ada ya? Oh, masih ada kayaknya. DKM belum ngasih aba-aba penutupan, berarti masih ada. Jadi insya Allah hari ini kita masuk Mutala' Kitab Minhajul Istiqamah di halaman ke-24, baris 1, 2, 3, 6 ya, baris 6 yang pojok sebelah kiri, perkara kelima ya. Temu kitabnya halaman 24 baris ke-6 pojok sebelah kiri. Qala mu'allifullahu ta'ala wa da'wana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Perkara kelimnya tiap-tiap suatu barang yang orang-orang buat tanda bekal dapat sial, tanda bakal dapat sial dengan dia atau dapat kerugian dengan dia, maka yaitu dinamakannya tiaroh. Terus maka adalah itu terbencinya pada syar'i dan dilarang oleh Rasulullah SAW akan mengambil kesialan itu bermula dalilnya daripada kitab Fatawal Khalil. Wa amma tiaratu fayakrahuha sallallahu alaihi wasallam wa laysat min ad-dini bal min fi'lil jahiliyah. Artinya adapun itu tiarah maka dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan ia daripada agama, malahan ia daripada amalnya orang-orang kafir dahulu adanya. Ya. Jadi perkara masih di dalam perkara bid'ah. Ini adalah butiran-butiran daripada orang-orang yang menghidupkan bid'ah. Di antaranya orang yang menaksir atau orang yang menduga akan segala sesuatu yang terjadi akan mendapatkan sial. Gitu. Jadi sial ini dalam bahasa agama namanya tiarah. Yang hal demikian adalah dibenci oleh agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kesialan kepada hambanya akan segala sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi terus berefek kepada sial hambanya, maka Allah itu tidak punya sifat Rahman dan Rahim. Allah berarti nggak sayang sama hambanya. Allah maha penyayang, Allah maha pengasih. Ketika terjadi sesuatu itu diisyaratkan dengan kesialan. Contoh, ketika ada umpamanya kita bawa gelas gemeteran, tiba-tiba jatuh, tuh gelas pecah. Orang bilang, wah lu bakalan sial lu. Itu berarti menaksir takdir Allah yang belum tentu terjadi. Apabila itu diimani, itu akan membawa kepada kesyirikan. Namun ketika dipahami, diyakini di awal, itu adalah perbuatan bid'ah dolalah. Bagi agama syariat ada ondel-ondel. Ya. Jadi itu kesialan. Famay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan jadi penolong bagi kita.
Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu mau merubah nasibnya. Jadi tidak ada kata sial yang diakibatkan daripada restu Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul muslim min nasabin wala asobin wala hamin wala hadanin hatta saukatiha yusakkuha illa ghafarallahu min junubihim. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang terjadi atas diri orang Islam itu masalah kesedihan, masalah kegundaan, masalah kekhawatiran, dan masalah kekurangan. Hatta saukati yusakkuha, sehingga masalah tertusuk duri di tangannya. Illa ghafarallahu min junubihim. Itu semua adalah untuk mengurangi dosa yang dilakukan oleh kita. Jadi nggak ada sesuatu itu yang berefek kesialan. Ini banyak kadang-kadang kita nabrak kucing umpamanya. Nabrak kucing, wah lu besok bakal sial. Ada yang ekstrim lagi, kalau nabrak anjing katanya besoknya mati. Yang begitu yang begitu kita boleh nabrak kucing ya, sebagai kita makhluk Allah. Kucing itu makhluk Allah, kita layak kita pinggirin, kita kuburin. Jadi jangan beranggapan sesuatu terjadi itu akan sial bagi kita. Ketika pola pikir kita meyakini hal yang demikian, maka terjadi. Ana inda zanni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau kita meyakini itu kesialan terus yang terjadi, yang ada di depan mata kepala kita, maka pada saatnya tunggu prasangka kita Allah berikan menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kenapa idghalur surur, menyenangkan hati orang itu perlu. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walau kana bitamarin, walaupun hanya dengan sepotong permen atau sebutir kurma, senengin hati orang. Jangan sampai patah harapan, jangan sampai putus harapan. Contoh, ketika orang lagi gundah gulana dengan segala hal ihwal kejadiannya. Contoh, datang tetangga kita atau saudara kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gua kayaknya hidup kagak berhenti ujian, nggak berhenti musibah. Dulu anak gua yang begini, sekarang udah masuk rumah sakit. Sekarang gua kurang lagi duit. Apa ada lu potongan pinjam yang bisa dipinjemin? Kita sendiri nggak punya. Langsung kita patahin. Boro-boro buat bantu lu, gua ajak agak. Kebanyakan kita begitu kan? Lihat akhlak ulama. Kita jangan jauh-jauh akhlak Rasulullah, kejauhan. Kalau orang yang berilmu, orang yang punya adab, ketika dikeluh kesahkan begitu dengan tetangga, handai tolan, saudara apalagi, saudara dekat apalagi, jangan buru-buru dipatahin. Dia belum ngomong kelar udah kita patahin sama ahli ikhwal kita. Jadi orang yang lagi susah datang ke rumah kita, bukannya bahagia, bukannya seneng, malah ngikut dengerin cerita kita yang lagi susah. Bukan berarti kita punya. Ya Allah, dengerin dulu sampai tuntas. Ketika kita mampu membantu, kita bantu. Barang siapa orang yang membebaskan beban orang lain, maka Allah akan bebaskan bebannya di hari kiamat, kata baginda Rasul. Barang siapa orang yang menyenangkan hati orang lain, maka disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Walau kana bitamarin, walaupun hanya dengan sepotong permen. Akhirnya begini, Pak. Lu butuh berapa? Belaga kaya aja dulu kita. Belaga punya aja dulu kita. Kenapa maksudnya? Paling tidak hati orang yang datang kepada kita itu gembira. Bukannya bohong.
Kita dengerin, kita simak. Dia udah habis. Ini akhlak ulama, ini adab ulama, adab orang yang berilmu ketika dikeluh kesahkan dengan saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana prasangka hambanya. Ketika hambanya kedua belah pihak ini didengar menyebut-nyebut Allah, Pak, insya Allah pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita cuma nyangkut di kuping, nyangkut di otak kita, akhirnya nafsu yang keluar dalam hal pembicaraan. Ketika kita sampaikan, ya Allah, gue pengen banget bantu lu, tapi berhubung yang lu butuhin 500.000 katakan, tapi gue adanya 100 nih, adanya 50 nih, gue nggak bisa bantu, lu kagak usah pakai pinjem dah, lu pulang. Mudah-mudahan ntar lu begini, nasihatin secara agama. Yang selalu kita minta itu salamatan fid dini wad dunya, salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Kita salah, Pak. Kita selalu berucap sedemikian. Ya Allah, beri keselamatan saya di dalam agama, keselamatan saya di dalam dunia, keselamatan saya di dalam akhirat. Namun ketika kita terbentur dengan peristiwa atau kejadian ataupun kekurangan kekhawatiran atas dunia, kita lupa agama. Langsung yang kita pikirin di otak kita adalah dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hambaku minta, pasti aku berikan. Tapi Ustadz, saya perlu aja 1 juta, tiba-tiba Allah ngasihnya gopek umpamanya. Dari jalannya gopek. Kalau kita bersandar kepada Allah, insya Allah tidak ada rasa kecewa. Meskipun yang diberikan 500, yang kita butuhkan menurut akal dan nafsu kita 1 juta. Dan ketika kita pasrah, "May yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu." Itu namanya, makanya itu ayat, Pak, Bu. Itu ayat dijulukin ayat 1000 dinar. "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada jalan keluar yang tidak pernah dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan menjadi penolongnya. Innallaha balighul ala kulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan segala sesuatunya, Allah yang punya kehendak. Itu kalau dia mau diamalin 11 kali. Setiap subuh, sehabis subuh sama sehabis maghrib. Kalau yang mau ijazah, ngadep saya secara pribadi. Wah, ada yang udah nyaut. Ya, insya Allah, alhamdulillah, Al-Fakir dapat ijazah itu 2013 dari salah satu guru, Al Habib Soleh bin Muhammad Segaf, Pondok Pesantren Cigombong. Nah, alhamdulillah. Jadi itu salah satu, itu yang disebut ayat 1000 dinar. Nah, kalau kita mau sedemikian, kita berpasrah kepada Allah, Allah akan jadi penolong kita. Nggak ada tuh istilah kita takut sial, nggak ada. Selama pekerjaan kita watawasau bil haq watawasau bisab, selama pekerjaan kita benar dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, ngikutin rel agama, fa insya Allah nggak ada kesialan. Kalaupun ada ujian, pahami bahwa itu semua sebagai tebusan akan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat di masa lalu. Bukan berarti sial, bukan berarti karma. Rasulullah ngajarin kepada kita untuk muhasabah diri kita. Oleh karenanya, kalau orang ada yang nyebut nih, kadang-kadang nih, ya seperti kejadian segala sesuatu itu diungkapkan dengan kesialan-kesialan, berarti qadha dan qadarnya Allah itu kita tinggalin, Pak, Bu. Qadha dan qadarnya Allah kita tinggalin, berarti rukun imannya gugur.
Betul apa enggak? Iman yang keenam apa nih? Iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Kalau qada itu ketentuan, qadar itu apa? Kuantitas. Itu qadar. Qadarullah itu kuantitas. Kalau takdir Allah itu ketentuan, qada namanya. Innallaha ala kulli syai'in qadra. Itu qada, nggak bisa tuh dirubah. Pohon pisang ditanam, pisang ditanam, pisang itu akan berbuah jadi pisang, itu sudah ketentuan Allah. Tapi ketika kita silang jenis pisang yang umpama ada yang namanya pisang Ambon, disilang dengan pisang nangka, maka lahirlah pisang tanduk. Itu koda apa namanya? Itu namanya qadar. Pisangnya tetap, cuman jenisnya. Tuh, kalau belajar iman begitu, belajar qada dan qadar begitu. Ketentuannya umpama nih, mohon maaf lahir batin, fulan jadi tukang ojek. Tukang ojek aja dah. Tukang ojek nggak ada marahnya kayaknya. Fulan jadi ojol, yang satu juga jadi fulan A, si A jadi ojol, si B jadi ojol, sama-sama apa namanya nyalain aplikasi di jam yang sama. Aplikasi ya namanya ya. Nah, aplikasi nyama dari jam 6. Durasi waktunya sama-sama sampai dengan jam 9. Si fulan dapat orderan, yang A dapat orderan 2, yang B dapat orderan 1 umpamanya. Dalam kurun waktu 3 jam, baca sholatnya sama, wiridannya sama, apalagi puasanya sama, zakatnya sama, sama-sama orang Islam, ketentuan Allahnya sama, tapi qadarnya yang berbeda, rezekinya yang berbeda. Sama-sama ustadz nih, contoh lagi, sama-sama ustadz, biarin kita seri. Sama-sama ustadz, maaf, ustadz di sini duduk ngomong sama setengah jam, isinya sekian ratusan ribu, maaf. Ustadz di kuburan ada, ustadz di kuburan ada ya? Ada apa enggak? Hah? Ustadz di kuburan ada? Ustadz di kuburan bacaan tahlil, yasin, tahlil, doa wahbah, minta orang diselamatin dari apa siksa kubur, kan begitu ya isi doanya, sampai dengan tuntas cuman 50.000. Masa? Bahkan ada yang tega gitu kan. Ustadznya sama, mungkin belajarnya sama, mungkin ilmunya sama, mungkin batinnya lebih bagus ustadz yang di kuburan ketimbang ustadz yang di belakang lekar di majelis taklim. Mohon maaf lahir batin, belum tentu pengamalan kita nggak ada yang tahu Pak Bu. Tapi kenapa kita mesti bedakan? Itulah qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bibit, ada bebet, dan ada bobot. Meskipun dari jenis yang sama, meskipun yang dari tampilan yang sama, dari sebutan yang sama, dari ketentuan yang sama, qadarnya berbeda. Tinggal tinggal nasib orang itu bagaimana. Yang tadi saya kemukakan, Al-Quran kemukakan, ya Allah itu akan merubah nasib kita kalau kita mau merubah. Lah salah lu jadi ustadz kenapa main di kuburan, kan begitu? Bener nggak? Ya, kalau mau naik derajatnya ya cari dong apa namanya majelis yang lainnya sebagai makam. Bukan berarti ustadz di kuburan jelek, bagus, ustadz di kuburan bagus, apalagi membantu orang-orang yang memang awam. Yang jelek itu udah apa namanya nggak ngorangin itu ustadz, nggak ngargain itu ustadz, ziarah kagak bisa, malah ngatain itu ustadz. Banyak nggak? Ya ustadz apaan, masa ustadz nyari duit di kuburan, lalu baca kagak bisa, lu ziarah cuman bawa kembang sama air mawar, sama bawa HP,
Abis ziarah nabur kembang lu selfie, alhamdulillah gue udah ziarahin orang tua gue. Sambar geledek kan begitu, bener nggak? Pulang aja gerendengan, Ustadz tuh apa-apaan tuh Ustadz dari duit di kuburan. Ya ini itu yang lebih jelek Pak Bu. Biarkan. Kalau kita nggak punya, kita untuk memberikan jariah. Lagi kalau kita datang ke makam ini lagi musim-musimnya kali ini ya. Lagi musim-musimnya nih, kita datang ziarah ke makam di TPU atau di apa namanya makam wakaf. Mungkin ada teman-teman kita, mungkin ada juga apa ustadz-ustadz yang sedemikian amil-amil yang turun ke makam. Andaikan kita bisa pun Pak Bu, andaikan kita bisa pun hargai mereka. Kalaupun kita tidak butuh jasanya, minimal jangan kita hardik, minimal jangan kita gibahin, minimal jangan kita hasut. Kita doain. Mudah-mudahan rezeki mereka, kita nggak tahu sebab mereka melangkah itu apa karena memang faktor kebutuhan atau memang mencari jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua ustadz yang ada di kuburan, mohon maaf lahir batin, untuk mencari sesuatu yang sifatnya materi. Ada juga yang mencari jalan menuju keikhlasan. Benar Pak yang tadi saya sebut. Kita nih maaf lahir batin, saya sering sebut sama teman-teman yang sejawat, sama yang teman-teman yang main di mimbar, main di podium, main di tablik akbar, main di belakang lekar seperti ini. Kita enak, mohon maaf lahir batin, datang dikeprokin marawis, dikeprokin hadroh, pulang diamplopin, pulang diparselin. Betul? Coba ustadz kuburan, mohon maaf lahir batin, dia dari mandiin jenazah, nganter ke kubur, baca talqin, baca tahlil, baca yasin, diamplopin 500.000 aja jadi gibah. Padahal mereka lah menyimpan rahasia aib jenazah tersebut. Mereka lah yang mendoakan keluarga kita, sanak saudara kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sering menyebut Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Malahan Pak, kalau kita punya rezeki ajak ngopi minimal. Kalau kita lagi neduh ngopi di makam, kalau kita punya rezeki minimal kita diem, kita doain. Ya Allah, samperin. Jangan dijadiin bahan omongan, tapi juga jangan berasal nekat. Asal ada juga saudara-saudara kita yang, ini saya ambil tengah. Ada juga orang asal nekat, bisa baca yasin, bisa baca tahlil, kepentok usaha halia keduniaan, itu dijadiin modal. Ilmu kurang, adab nggak ada. Kencingnya sembarangan, habis kencing dia bacain doa. Yang begitu tuh tinggal omelin boleh. Kalau ketemu orang-orang, mohon maaf lahir batin, serebet sarung, pakai baju koko, pakai sorban, umpama ini lagi ziarah karena ini musimnya ziarah. Kita ngelihat profesi dia ngedoain orang, ngedoain ahli kubur. Sementara kita ngelihat dia kencing sembarangan, cebok sembarangan, omelin Pak. Bukan dalam artian omelin ajak berantem, paling nggak nasehatin. Nggak apa-apa, itu bagian dari dakwah kita. Kalau dia tersinggung, kita hanya menyampaikan, mohon maaf, sampaikan yang baik dengan kalimat yang baik. Antum ini ustadz, di sini dipanggil ustadz, walaupun aslinya antum cuma tukang gorengan, kasarannya begitu. Saya pernah Pak, saya pernah ngalamin hal yang demikian. Mereka di kampung, mohon maaf lahir batin, hanya sehari-hari tukang gorengan. Begitu munggah dia datang ke kuburan. Banyak tuh yang kejadian seperti itu. Ternyata di pojokan kencing sembarangan. Habis itu nyamperin orang ziarah, bantu orang ziarah. Saya bilang saya panggil sini. Kalau memang mau begitu, ilmunya yang cukup, adabnya dipakai minimal. Walaupun ilmu nggak cukup, kalau adab dipakai, fa insya Allah ada keberkahan yang didapatkan. Apalagi mainnya kalau kata Sayyidil Walid, Habib Abdurrahman bin Asgaf, Habib Abdul Qadir Asgaf, Bukit Duri, hadza kitabul akbar, al makbarah hadza kitabul akbar.
Kubur itu, makam itu adalah kitab paling terbesar. Orang kalau sudah belajar memahami kuburan, nggak ada ilmu lagi yang bisa mengalahkannya. Paham maksudnya? Karena nggak ada pelajaran yang paling berharga itu selain kematian. Kafa bil mauti wa izzah, berdasarkan hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup kematian menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian. Kita tahu orang mati bakal menghadap Allah, kita pun sama demikian. Kita tahu orang mati ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kita tahu mendoakan orang meninggal itu adalah bagian dari sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dari fardu kifayahnya adalah kewajiban kita sesama muslim. Setelah kita pahami terus kita pahami, maka Sayyidil Walid mengatakan hadza kitabul akbar, ini kitab yang paling besar. Kata kita belajar apa-apa Pak, apapun yang kita pelajari, andai kata kita bisa terbang di atas langit tapi kita tidak mau belajar tentang kematian, maka percuma ilmu yang kita punya. Kenapa? Akan sombong jadinya karena nggak ingat mati. Maka dari itu, bagi orang-orang yang mau atau yang masih memang ditakdirkan Allah jadi amil, atau orang-orang yang masih menjalankan fardu kifayah, kewajiban fardu kifayah, apalagi sampai harus, bukan berarti saya kurang setuju. Tidak, saya tidak mengatakan tidak setuju dengan apa-apa yang mencari nafkah di makam, tapi harus dipakai ilmu dan adabnya, gitu. Dan kita bagi peziarah, bagi saudara-saudara kita yang demikian, ketika sesuatu terjadi itu boleh kita tegur dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis shawab. Pada hakikatnya secara fikih, mohon maaf lahir batin, harus saya katakan secara fikih mencari nafkah di kuburan hukumnya makruh. Secara fikih adalah makruh. Baca doa di kuburan itu maksudnya yang kayak begitu-begitu tidak haram, tidak juga sunnah, apalagi jauh dari sunnah, gitu. Kalau fardu kifayahnya jangan salah juga nih, berarti doain orang mati tuh Ustadz Ar-Rahman bilang nggak sunnah tuh, makruh tuh, bukan. Ini yang kita maksud adalah musiman, ketika musiman nyari nafkah di dalam makam dengan membaca tahlil dan lain sebagainya. Bukan berarti saya ngomong ngedoain orang meninggal makruh, gitu. Profesinya itu makruh, gitu secara fikih. Kalau ada yang lain mendingan kerjain yang lain, termasuk mohon maaf lahir batin berdagang perlengkapan jenazah. Kalau kita tinjau secara fikih ya, itu adalah hukumnya makruh. Terus bagaimana? Yang enak disediain gratis, cuman sayangnya sampai gini hari belum ada di sebagian tempat ada. Kalau yang paling afdol, kebutuhan orang meninggal itu disediakan secara gratis, walaupun harus diganti itu dengan tidak membebankan atau memberatkan dengan harga yang berlipat ganda. Mohon maaf lahir batin, saya harus katakan penjual itu pedagang yang buka kiosnya di pasar, kadang-kadang kalkulasiannya terlalu jauh Pak Bu. Ya artinya begini, oleh karenanya masyarakat alhamdulillah sekarang kayaknya kalau daerah Jakarta Utara udah banyak pakem, banyak paguyuban kematian yang sudah menyediakan hal demikian, jadi menghindari komersil yang terlalu berlebihan, gitu. Kalau syukur-syukur ada donatur yang nyediain setiap kain putih yang dibutuhin udah tinggal potong gres berapa ukurannya, ambil di masjid, yang lainnya tinggal cari. Syukur-syukur begitu. Nah, alhamdulillah ada juga sekarang pengurus-pengurus yang jadi tidak memberatkan ahli musibah. Itu yang demikian itu adalah untuk mengurangi dosa-dosa kita Pak Bu. Karena pernah saya sampaikan,
sodakoh yang paling afdol, jariyah yang paling afdol itu ada 3. Jariyah yang paling afdol ada 3. Yang paling utama ada 3. Ketika jariyah ya, ini bukan sodakoh. Jariyah yang paling afdol ada 3. Pertama, orang baru lahir. Bayi baru lahir, ada tetangga kita baru lahir. Karena Allah itu mengirimkan para malaikat sama bayi itu. Tengokin buru-buru. Beliin perlengkapannya. Tuh yang paling afdol, beliin perlengkapannya kalau kita mampu. Ya kalau nggak mampu ya beliin secukup apa semampunya kita, apa yang dibutuhkan ini bayi yang bisa dipakai sama dia, entah tempat makan. Makanya kalau orang dulu pada apik, ada tetangga, mau tetangga apalagi saudara, tetangga baru lahir pada berbondong-bondong tuh, ada yang ngadoin. Kalau sekarang kayaknya udah langka ya begitu ya. Karena memang sesungguhnya itu jariyah paling afdol. Ini bayi baru melihat alam dunia nih, kita kasih pakaian. Yang kedua itu ketika orang mau menikah, entah saudara, apalagi saudara, tetangga kita dengar mau nikah. Kalau kita mampu beliin maharnya, mas kawinnya, wah itu jariyah yang paling besar. Kenapa? Karena orang menikah itu memasuki gerbang baru menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia melewati masa remaja. Masa remaja yang diisi dengan dosa, dengan kekurangan, dengan tidak ada rahmat. Begitu dia ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya, di situ para malaikat pada turun, dipakai mas kawin dari pemberian kita, maka itu akan berdampak kepada orang yang memberikan mahar. Yang tak mahar dalam artian ini bisa diisbatkan juga selain mahar dengan pakaian yang untuk pengantin. Bisa kita beliin kemejanya, bisa kita beliin pecinya, bisa kita beliin sendalnya, semampunya kita. Kalau orang sekarang ada udah ditulisin tuh, mohon maaf tidak menerima bingkisan atau apapun selain amplop. Mudah nggak kalau orang sekarang begitu. Ya, apalagi kalau keluarga, afdol tuh. Kalau keluarga, saudara kita datang, dia mau nikah, alhamdulillah lu udah ketemu jodoh, mas kawin lu maunya apa? Rencananya masih 2 kilo, oh 2 kilo. Ya, udah dah gue nyumbang dah 0,5 gram gitu. Paling nggak kita nyumbang gitu. Ya, nah itu jariyah yang paling afdol. Yang ketiga adalah kenapa? Pakaian orang untuk menghadap Allah, itu jariyah yang paling afdol adalah kain putih itu, kain kafan. Itu jariyah yang paling afdol. Mudah-mudahan setelah saya ngomong begini, besok Ar-Rahman ada yang ngirimin kain putih 5 roll buat disediain untuk warga gratis buat jamaah. Itu ketika kita memberikan pakaian, kenapa? Kain putih itu akan menjadi saksi manakala malaikat munkar dan nakir akan bertanya kepada ahli mayit, kepada mayit tersebut. Dan kain putih itu adalah amaliyah jariyah kita, itu akan berbalik kepada kebaikan si almarhum yang menghadap Allah. Alia keduniaannya, rezekinya itu akan ditimpahkan kepada orang yang memberikannya dia pakaian. Jadi itu 3 tuh. Saya punya wasiat dari guru saya, kalau kita mau jariyah bentuknya itu yang paling yang paling afdol dalam bentuk jariyah. Sedekah yang paling afdol adalah memberi makan orang. Memberi makan orang, apalagi besok nih bulan puasa nih, beberapa waktu lagi kita masuk bulan puasa. Ayo berlomba-lomba, ada kita kurma, ada kita apapun yang kita punya, kirim ke masjid, ke musola buat orang yang berpuasa. Bagaimana Ustadz yang makan orangnya nggak puasa? Jangan mikirin itu, yang penting niat kita. Innama a'malu biniat wa innama likulli imrin ma nawa. Orang itu beribadah bagaimana niatnya.
dan niatnya itu akan kebaikan daripada perbuatan ibadah akan kembali kepada orang sesuai niatnya. Jadi ketika kita beramal sesuatu, bersedekah sesuatu, sedekah makanan umpama, sedekah makanan untuk iftar, untuk buka bersama di masjid, andaikan ada orang-orang musafir, ada orang-orang yang kena macet, ada yang lagi istirahat di masjid, di rumahnya jauh, kita sediain di masjid ada kurma sarang 3 butir umpamanya diplastikin, aqua segelas untuk sekedar dia membatalkan puasa. Itu orang-orang yang demikian itu yang paling afdol tuh, sedekah yang paling afdol. Kenapa paling afdol? Ketika makanan masuk ke dalam orang yang kita berikan makanan dan orang ini ahli ibadah, dia berzikir dengan sebab makanan kita yang kita berikan, dia minum dengan sebab pemberian minum dari kita, maka keberkahan dan keutamaan zikir dan ibadah yang dia baca akan kita dapatkan secara atsarnya atau secara sir atau rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuman punya amalan itu, Pak, Bu. Jadi kalau saya pernah dinasihati salah satu guru saya, itulah